lanjutkan pada chapter 5 ini, yaitu pembahasan mengenai kita meng-create purchase invoice khusus untuk DO, dimana purchase invoice khusus DO ini adalah pembelian dan penjualan langsung atau dropshipper. Jadi maksudnya kita beli ke pabrik atau supplier, lalu kita jual langsung kepada konsumen. Ya, seperti ini prosesnya, ada pada alur. Ya. Sekarang kita akan coba masuk alur standar ya, receipt DO. Ya. Nah, ini sampai ke pembayaran nanti. Baik, kita masuk ke purchase order. Nah, di sini tadi pembahasan kita yang tadi bahwasanya kalau kita melihat dari parameter konsumen, ya, parameter pelanggan. Nah, di sini ada penjelasan mengenai masalah jumlah invoice. Ya, jumlah invoice yang maksudnya di sini adalah pada saat kita create tadi pada chapter 4 maksimum invoice. Nah, di sini kita bataskan maksimum invoice 1. Nah, setelah invoice ini dilakukan oleh CV toko prima ini, maka dia akan close, tertutup. Nah, ini adalah untuk jatuh tempo. Oke. Selanjutnya di sini kembali kita akan melakukan parameter untuk DO ini. Bila kita mau memasukkan parameter terhadap transaksi ini, kita masukkan ya. Di sini kan PJ sudah ada ya kan, SJ-nya sudah. Kita masukkan parameter DO. Misalkan untuk teks ya, kita tidak rubah-rubah. Nah, di sini misalkan ada parameter khusus untuk DO. Nah, di sini minimum harga jual dan harga modal ini adalah untuk nanti penerapan harga di sini. Bila nanti harganya berdasarkan harga minimumnya harga modal, ya dia tidak akan bisa lebih dari harga minimum modal. Kita contoh di sini ya, harga modal. Nah, dengan teks kosong, berarti perlakuan dari transaksi DO ini dia menggunakan minimum harga jual. Nah, minimum harga jual ini akan tertera di sini. Contohnya, saya akan melakukan transaksi terhadap CV prima. Nah, di sini status open 0, invoice limit 1 akan tertera ya. Nanti apa yang terjadi bila invoice ini sudah kita buat untuk CV toko prima tersebut. Lalu kita misalkan kita lihat, nah ini adalah harga modal, harga minimum jual di sini ya. Jadi kalau harga minimum jual di sini, kalau kita nanti di sini harganya di bawah ini, dia akan keluar pesan. Contohnya misalkan kita jual 600.000. Nah, dia tidak akan bisa melakukan transaksi. Sekarang langsung masuk transaksi ini. Kita pilih misalkan tadi, sekali lagi ya, CV prima terselect. Oke, kita jumlah masuk, misalkan pesanannya adalah 10 ya. Kita print and save. Oke, ini CV toko prima. Nah, selanjutnya kita akan coba lakukan transaksi lagi terhadap CV prima. Itu keterkaitan dengan parameter customer ya. Nah, dia akan close karena belum melakukan pembayaran. Di sini posisi masih create. Nah, ini kan maksimum invoice-nya ada. Kalau posisinya 0, dia tidak akan berarti netral lah. Dia akan melakukan invoice tanpa batas. Oke, karena di sini jatuhnya masih create ya, masih create. Jadi kalau create DO ini berarti dia sudah jalan untuk mengambil pesanan tersebut. Itu untuk pengertian dari dia akan close, dia tidak akan bisa melakukan transaksi. Ini dilakukan refresh.
Nah, saya ulangi kembali. Jadi melakukan transaksi, ini tuh customer, pilih konsumennya, ya. Kita contohkan CP Berkat, ya, karena dia invoice-nya 0 berarti dia tanpa limit. Nah, di sini bisa dipilih kendaraan langsung juga, lalu pilih inisial supir helper 1, ini helper. Oke, helper 1 Kardi, helper 2 Karyo. Kita submit. Dan kalau untuk merencanakan satu pembelian pun di sini bisa dirubah untuk tanggalnya. Oke, misalkan kita beli 1000 ECPM dengan jumlah 12, kita proses, lalu kita beli 1000 payo dengan jumlah 12. Oke, lalu kita lakukan transaksi. Ya, di sini untuk membuat proses purchase invoice untuk DO, kita refresh, maka ada 2 transaksi yang tadi dibuat. Untuk selanjutnya kita cek di stoknya apakah ada terjadi transaksi. Di sini belum ada terjadi transaksi terhadap DO karena kembali dia masih posisinya adalah posisi masih created DO. Nah, bila posisi ini adalah posisi kendaraan itu sudah bergerak ke arah pabrik, lalu kirim ke supplier, kirim ke konsumen, ya. Setelah dari konsumen lalu kembali kendaraan tersebut dengan membawa, misalkan dengan membawa uang cash, maka bagian ADM atau bagian admin official dia melakukan receipt DO karena itu kaitannya dengan pembayaran uang. Nah, receipt DO di sini, ya, di sini kan ada 2 barang, dia bisa cek. Nanti di sini saya akan bahas secara normal dulu, karena apabila misalkan di sini jumlah ordernya 12, ternyata dia membatalkan, di sini 12, dia akan membelinya hanya 10, ya, berarti kan 2 akan masuk ke stok. Nah, nanti stok barangnya ini. Jadi di sini kita akan melakukan transaksi secara normal dulu, ya. Kita contoh di sini yang receipt yang 5 juta ini, yang 1 item ini. Nah, pada saat kita submit di sini pun akan kosong. Lalu akan kita lihat di sini posisinya di list table DO, dia sudah accepted. Nah, tapi pembayaran konsumen belum diproses. Jadi ini baru menerima invoice yang sudah dikirim ke konsumen. Lalu kita lihat stoknya. Ya, statusnya itu adalah DJ dan DO. Kita bisa lihat di sini karena dia masuk dan keluar. Di sini hanya sebagai pencatatan. Jadi sisa stoknya dia tidak ada. Nah, itulah keterkaitannya tadi dengan invoice pembelian khusus DO ini. Lalu langkah selanjutnya, apabila dari konsumen sudah terima uangnya terhadap pemberian ini, yang barang diterima, maka kita terima pembayarannya dan dihitung kembali. Biasanya banyak kesalahan terhadap selisih uang, ya. Kenapa proses ini tetap dilakukan? Misalnya di pembayaran dia cash, ya, dan apakah benar dengan membawa uang segini? Setelah melakukan submit ini berarti admin dan ADM itu sudah bertanggung jawab terhadap uang yang masuk sebesar 6.400.000 tersebut. Ya, pembayarannya pun sudah dilakukan, DO-nya, DO receipt payment-nya. Kalau kita lihat di sini, dia sudah paid, ya, status bayarnya sudah paid. Tapi ini adalah masih transaksional pembayaran dari konsumen. Berarti sudah melakukan pembayaran konsumen tersebut. Lalu
Nanti akan saya bahas mengenai masalah pembayaran terhadap supplier. Nah, ini dia terhadap supplier. Posisinya masih belum bayar. Invoice-nya sudah paid. Ya, ini terhadap CV Toko Prima, DO ya, DO tersebut. Nah, yang satunya posisinya masih create. Seperti tadi di sini, kalau lihat palatnya di sini, ya, ini udah lunas pembayaran konsumen. Ya. Tapi buat supplier dia masih belum dibayar. Yaitu proses tahapan yang mulai dari pembuatan purchase invoice, penjualan langsung, ya, lalu dikirim barang, lalu menerima receipt DO, invoice tersebut ya diterima, kemudian konsumen tersebut sudah melakukan pembayaran secara cash maupun secara kredit. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana pembayaran secara kredit. Sama prosesnya dengan installment, ya, maksudnya dengan uang muka. Ya, terus terhadap stok card-nya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Karena di sini CV Toko Prima sudah melakukan pembayaran, kita akan tes lagi. Kita lihat di purchase invoice, apakah Toko Prima CV, ya, CV Toko Prima ini, nah dia teropen kembali karena invoice limitnya hanya 1. Itulah keterkaitan atau integrasinya kontrol dari konsumen terhadap penjualan kita. Sini akan saya coba lagi masuk. Kelebihan yang keduanya adalah yang kita ambil di sini, misalkan kita beli gula GMP lagi, kita akan membeli gula GMP 50 kilo lagi. Di sini dengan harga 640, tapi di sini kita kasih harga 650.000. Karena di sininya kita gunakan harga jualnya adalah harga modal, ya, maka kita jual 650.000 ya, untuk gula GMP 50. Kita jual 10. Lalu kita proses lagi, ini kita simpan, ini kita print ya. Oke. Kita lihat di sini. CV Toko Prima ya, dia belum bayar. Dengan tadi transaksinya per awal ini 640.000 ya, 640.000. Lalu di sini kita terima bayar CV Toko Prima, kita terima receipt DO ya, kita simpan dulu, melakukan pembayaran. Kita lihat dia sudah melakukan pembayaran. Oh, ini terima barang sudah masuk ya, berarti barang sudah masuk. Kita DO receipt payment terhadap CV itu untuk pembayarannya. Baik, ini kita lakukan pembayaran, misalkan tanggal sekarang, kita submit dahulu. Kita lihat transaksinya, ya dia sudah bayar. Nah di sini saya mau berarti toko CV tadi, CV Toko Prima ini dia masih bisa jual beli lagi. Nah, sekarang kita lihat gula GMP kembali ya, kita panggil. Nah dia
akan tetap masuk melakukan transaksi bisa ya, karena sudah melakukan pembayaran. Oke, selanjutnya kita melihat transaksi yang belum kita proses ini. Oke, nah ini kembali, kalau tadi ada dua invoice, ini ada dua terbuka, dia akan close ya. Nah, ini kita balik lagi di sini. Berarti kita reject DO. Dengan ketentuan yang tadi, bila salah satu item ini ternyata konsumen tersebut dia hanya mengambil 10 ya, maka nanti di sini akan masuk ke stok cabang yang menjual tersebut ya. Kita coba submit. Oke, dan di sini barangnya sudah diterima ya, kita lihat di sini, kita edit. Nah, di sini ada jumlah BS itu maksudnya ada sisa ya, baik sisa maupun rusak ya, dia akan tetap masuk ke dalam stok kita. Kita perhatikan untuk stoknya ini ya, di sini ada BS ya kan, dia ada DJ, DO ya kan, kemudian dia DO untuk barang yang terigu payung ini ya, dan masuk di sini masuk 2, di sini masuk 20 ya. Jadi karena di sini terigu payung 25 kilo ada stok lamanya sebesar 20 ya, tadi terjadi pembatalan melakukan BS 2 ya, pembatalan. Kalau kita lihat dari sini ya, di sini tuh kita ada pembatalan 2 ya kan, maka keterangan di sini stoknya bertambah 2. Inilah keterangan dari terhadap produk tepung terigu. Di sini ada stok kita sebesar 20 ditambah 2 ya, sisa stok kita bertambah 2. Itu keterangan dari transaksi kartu stok ini ya, karena terjadi pembatalan 2 sak, maka stok kita bertambah 2. Di sini terteranya inisialnya adalah BS. Untuk mengetahui keterangan dari inisial ini bisa dilihat dari sini. Kita sementara masih proses di sini dan di sini. Demikian proses dari purchase invoice atau delivery order atau DO, penjualan langsung ya, proses penjualan langsung pada chapter 5, pembelian dan penjualan langsung, atau ini adalah biasanya pada usaha jenis dropshipper. Baik, untuk tambahan keterangan yang tadi ada di report stock terhadap barang terigu payung ini, kita search di sini ya, untuk melihat dari histori transaksi per item ya. Kita cari di sini terigu, transaksinya ini ya, kita search. Nah, di sini ada keterangannya. Kita melakukan pembelian dengan jumlah 20 ya. Lalu di sini kita DO-nya terhadap terigu ini kita beli sebesar 30, jumlahnya jadi ada pembeliannya masuk 32 ya kan, jadi 12 tambah 30 tambah 20 32. Karena ini prosesnya adalah transaksi DO,
dia jual lagi ya. Ini cara membaca ini ya, dia jual, dia sisa tinggal 20 ya, jumlah 12 dan terjadi BS masuk 22 karena di sini transaksi awalnya adalah ya, terhadap terigu payung transaksi awalnya adalah jumlah ordernya 12 ya, dan di sini jumlah ordernya 10, awalnya 12, jadi di sini transaksinya tertera 10, BS-nya adalah jumlahnya 5. Ini adalah keterangan terhadap histori dari terigu payung 25 kg. Demikian tambahan mengenai masalah membaca transaksi kartu stok terhadap produk.